Lus, pernah nggak sih kamu ngerasa bulu kudukmu berdiri tanpa alasan? Kayak ada yang merhatiin dari belakang, tapi pas noleh, kosong. Hanya gelap. Hanya sunyi. Jangan nakut-nakutin dulu dong, Ra. Aku jadi merinding nih. Disturbance Tapi or serius, aku secret pernah loh. message? Tengah malam, tiba-tiba kayak ada yang Wet and duduk di Wage pojokan has kamar. the answer. Gak kelihatan jelas, tapi rasanya tuh, kayak ada energi berat banget. Nah, hati-hati Lus. Bisa jadi itu bukan sekedar bayangan. Banyak yang percaya, terutama kalau orang itu lahir di Weton Wage. Sosok yang datang bukan sembarang makhluk gaib, tapi leluhur sendiri yang sedang mendekat. Waduh, jangan-jangan aku salah satu korbannya nih. Tapi serius, Ra, kenapa sih? Kok bisa-bisanya orang Weton Wage lebih sering diganggu arwah leluhur? Bukannya leluhur itu harusnya melindungi ya, bukan malah bikin bulu kuduk berdiri. Justru itu yang bikin misteri makin besar, Lus. Ada rahasia di balik kedatangan mereka. Bukan sekedar gangguan, tapi bisa jadi pesan gaib, peringatan, bahkan pertanda bahaya. Dan malam ini, di podcast kita bakal bongkar habis. Kenapa arwah leluhur datang mengganggu Weton Wage? Oke teman-teman, jangan kemana-mana ya. Siapin hati, siapin nyali, karena pembahasan kali ini bakal bikin kamu merinding sekaligus membuka mata tentang dunia yang jarang kita sadari. Dan jangan lupa, kalau kamu punya pengalaman aneh tentang Weton Wage, tulis di kolom komentar. Siapa tahu pengalamanmu nyambung sama apa yang bakal kita kupas. Ingat, bisa jadi suara langkah di belakangmu malam ini bukan sekedar bayangan, tapi leluhurmu yang sedang memanggil. Pernahkah kamu merasa tiba-tiba bulu kudukmu berdiri? Seakan ada sosok tak kasat mata yang memperhatikanmu. Suara langkah tanpa rupa, bayangan hitam di sudut mata, atau mimpi yang terasa terlalu nyata. Banyak orang tidak sadar bahwa gangguan itu bisa jadi bukan sembarang makhluk gaib, melainkan arwah leluhurmu sendiri yang datang membawa pesan. Dan yang lebih mengejutkan, dalam Primbon Jawa disebutkan, orang dengan Weton Wage adalah salah satu yang paling sering diganggu oleh arwah leluhurnya. Mengapa bisa begitu? Apa yang membuat leluhur lebih dekat dengan Weton Wage? Dan bagaimana cara menghadapinya agar tidak jadi bencana? Di video ini, kita akan bongkar jawabannya. Dan percayalah, setelah mendengar penjelasannya, kamu akan merinding dan mulai memahami rahasia besar yang tersembunyi di balik Weton Wage. Weton Wage dan hubungannya dengan dunia leluhur. Dalam Primbon Jawa, Weton Wage dikenal sebagai weton sunyi dan wingit. Orang yang lahir di weton ini memiliki energi spiritual yang kuat. Energi inilah yang membuat mereka lebih peka terhadap dunia gaib, lebih mudah merasakan keberadaan makhluk halus, termasuk roh leluhur. Namun, kedekatan ini sering membawa beban. Orang Wage ibarat lampu di tengah kegelapan. Semua arwah, baik yang tenang maupun yang gelisah, tertarik untuk mendekat. Kenapa leluhur sering mengganggu Weton Wage? Ada 5 penyebab utama yang dipercaya dalam Primbon Jawa. 1. Tali keturunan yang belum selesai. Seringkali ada leluhur yang meninggal namun masih meninggalkan utang batin atau janji duniawi. Energi tersebut mengalir ke keturunannya. Jika lahir di Weton Wage, tali ini lebih mudah terbuka, sehingga arwah leluhur datang untuk menagih atau mengingatkan. 2. Energi Wage yang sunyi dan wingit. Orang Wage punya energi yang khas, hening tapi kuat. Arwah yang gelisah tertarik pada keheningan ini, ibarat nyamuk tertarik kepada cahaya lampu di malam hari. Inilah sebabnya orang Wage sering merasa didatangi sosok tak kasat mata, terutama saat sendirian. 3.
pesan leluhur yang belum tersampaikan. Dalam tradisi Jawa, arwah leluhur kadang datang membawa pesan gaib, entah peringatan, doa yang harus dilanjutkan, atau bahkan wasiat yang belum terwujud. Orang wage sering jadi media alami untuk menyampaikan pesan itu, meski kadang lewat mimpi yang membuat merinding. 4. Kelemahan batin orang wage. Meski kuat secara spiritual, orang wage juga mudah larut dalam kesedihan. Kelemahan inilah yang membuka pintu bagi arwah leluhur untuk masuk. Bahkan, kadang arwah yang datang bukan hanya leluhur, melainkan makhluk lain yang menyamar sebagai leluhur. 5. Tuntunan dan perlindungan gaib. Tak semua gangguan itu buruk. Kadang leluhur datang untuk melindungi keturunannya dari bahaya, tapi karena wujudnya menakutkan dan kehadirannya mendadak, seringkali dianggap gangguan, padahal bisa jadi itu adalah peringatan agar berhati-hati. Tanda-tanda arwah leluhur mengganggu weton wage. Jika kamu lahir di weton wage, waspadalah ketika mengalami hal-hal ini. Sering mimpi bertemu orang tua atau kakek nenek yang sudah meninggal. Tiba-tiba merasa ada yang memanggil namamu di tengah malam. Suasana kamar mendadak dingin meski tanpa alasan. Benda-benda kecil sering berpindah tempat sendiri. Rasa gelisah tanpa sebab, terutama pada malam wage. Semua itu dipercaya sebagai tanda-tanda leluhur sedang datang. Cara menghadapi dan menenangkan arwah leluhur. Menurut ajaran leluhur Jawa, ada beberapa cara untuk menenangkan energi ini. Doa dan tirakat. Bacalah doa sesuai keyakinanmu. Kirimkan doa untuk leluhur. Nyadran atau kenduri. Tradisi mendoakan arwah bersama agar tenang di alamnya. Membersihkan diri batin, puasa, meditasi atau tapa brata agar energi wage lebih seimbang. Menghindari tempat wingit di malam wage, karena saat itu energi leluhur sangat kuat. Selalu ingat Tuhan, semua gangguan gaib sehebat apapun akan kalah dengan kekuatan doa. Itulah rahasia besar di balik pertanyaan, kenapa arwah leluhur sering datang mengganggu weton wage? Karena orang wage adalah jiwa yang peka, jiwa yang jadi jembatan antara dunia nyata dan dunia leluhur. Gangguan itu bukan semata-mata kutukan, tapi juga bisa jadi panggilan, pesan atau bahkan perlindungan dari leluhurmu sendiri. Apakah kamu lahir di weton wage atau pernah merasakan gangguan seperti yang saya sebutkan tadi? Tulis pengalamanmu di kolom komentar, karena siapa tahu ceritamu bisa membuka misteri yang lebih besar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita bisa terus membongkar rahasia primbon dan dunia mistis Jawa. Ingat, setiap suara, setiap mimpi, setiap bayangan yang datang bisa jadi bukan kebetulan. Mungkin itu adalah leluhurmu yang sedang memanggil. Hadeh, sumpah ya, pembahasan kita kali ini bikin aku merinding terus dari awal sampai akhir. Ternyata nggak main-main ya, arwah leluhur yang datang ke orang weton wage itu bisa jadi pertanda besar. Ada yang datang buat ngingetin, ada yang kasih pesan, bahkan ada juga yang bisa jadi peringatan kalau hidupnya lagi salah jalan. Betul, Lus. Dan yang bikin merinding, semua itu nggak bisa dianggap sepele. Orang dengan weton wage memang punya jalur spiritual yang lebih pekat. Jadi, kalau leluhur sampai datang, itu tandanya ada hal besar yang harus segera diperhatikan. Wah, aku jadi mikir nih, jangan-jangan kalau aku lahir wage, tiap malam bakal ditemenin tamu tak diundang. Duh Rah,
Nggak bisa tidur dong aku. Santai, Lus. Selama kamu hidup lurus, jaga hati dan nggak ngelupain leluhur, insya Allah mereka datang bukan untuk nakutin, tapi justru untuk melindungi. Buat teman-teman semua, semoga obrolan kita malam ini bisa jadi pengingat ya. Kalau kamu lahir wage, jangan takut duluan. Justru kamu harus lebih peka, lebih hati-hati, dan lebih menghormati leluhurmu. Karena bisa jadi mereka datang untuk kebaikanmu juga. Dan ingat, jangan pernah anggap remeh sinyal gaib dari alam. Bisa jadi itu jalan keselamatanmu, bisa juga peringatan terakhir sebelum petaka. Jadi, jaga dirimu, hormati leluhurmu, dan pahami makna wetonmu. Kalau kamu pernah ngalamin kejadian seram, apalagi terkait weton wage, langsung ceritain di kolom komentar. Kita pengen baca, dan siapa tahu bisa kita bahas di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, supaya semakin banyak yang tercerahkan dan gak salah langkah dalam memahami tanda-tanda gaib di sekitarnya. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Hati-hati kalau tidur malam ini ya, siapa tahu ada yang duduk di pojokan kamar. Dan jangan kaget kalau ternyata itu bukan bayangan biasa.